Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang gaya. Nah, apa itu gaya? Apakah kalian sudah tahu bagaimana kita bisa mengatakan sebuah benda itu dikenai gaya? Oke, kita lihat ada seseorang di padang rumput yang dia sedang mendorong kayu besar. Berarti orang tersebut sedang mengerjakan gaya. Kemudian ada juga seseorang atau seorang anak kecil, dia sedang menarik busur, menarik anak panah. Nah, anak kecil tersebut juga sedang melakukan sebuah gaya. Oke, jadi apa itu gaya? Oke, jadi gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda dan memiliki arah tertentu. Jadi gaya bisa kita masukkan sebagai tarikan, seseorang bisa menarik atau bisa juga mendorong pada benda yang memiliki arah tertentu. Jadi kita bisa mengkategorikan gaya termasuk besaran vektor, yakni besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Kemudian, bagaimana sebuah benda jika dikenai gaya? Seperti yang kita lihat tadi, ada sebuah kayu besar yang diberi dorongan atau sebuah anak panah busur yang ditarik. Pengaruh gaya terhadap benda itu bisa mengakibatkan perubahan geraknya yang tadinya diam, dia bisa jadi bergerak. Kemudian dia juga bisa mempengaruhi arah geraknya dan juga bisa mempengaruhi bentuk bendanya atau bentuk bendanya bisa berubah. Selanjutnya, kita akan mempelajari gaya dan interaksinya terhadap gerak benda dalam hukum Newton tentang gerak. Kita bahas yang pertama, gaya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama gaya sentuh, dan yang kedua gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh sendiri itu apa? Gaya sentuh adalah gaya yang dilakukan secara langsung antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya. Jadi gaya sentuh itu adalah gaya yang dia memiliki interaksi langsung antara benda yang mengerjakan, ini orang ini benda yang mengerjakan gaya, sedangkan gerobak ini adalah benda yang dikenai gaya dan mereka ada kontak langsung. Jadi ini yang dinamakan sebagai gaya sentuh. Kemudian ada jenis gaya yang satunya, yaitu gaya tidak sentuh, di mana gaya itu tidak langsung bersentuhan antara benda yang mengerjakan dengan benda yang dikenai gaya. Contohnya ini adalah gaya tarik yang dihasilkan oleh magnet. Sebuah magnet tidak perlu menyentuh besi terlebih dahulu, sehingga dia merupakan gaya yang tidak sentuh, seperti itu. Jadi ingat, gaya dibedakan menjadi dua, gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Kemudian dalam sebuah benda yang dikenai gaya, kita bisa menghitung yang namanya resultan gaya. Nah, resultan ada yang tahu apa itu resultan? Jadi resultan itu adalah jumlah dari gaya. Kita lihat di sini ada sebuah kereta, dia ditarik, yang sebelah kiri ditarik satu orang, yang sebelah kanan juga ditarik satu orang, dan orang ini kita anggap memiliki atau menimbulkan gaya yang sama karena massa mereka sama. Jadi gaya yang dilakukan oleh orang di sebelah kiri ini adalah 50 Newton, sedangkan yang di sebelah kanan ini 50 Newton. Karena mereka menarik dengan arah yang berlawanan, maka jumlahan dari kedua gaya yang dikenakan pada kereta ini sama dengan 0. Apabila kita menuliskannya dalam angka, kita bisa menganggap orang yang menarik ke kanan ini sebagai pemberi gaya positif. Berarti resultan gayanya kita bisa tulis sigma F sama dengan
yang ke kanan positif 50, kemudian yang ke kiri dia juga memberikan gaya dengan nilai 50, tapi arahnya berlawanan. Jadi kita bisa menuliskannya dengan min 50. Oke, jadi di sini kita bisa mendapatkan resultan gayanya sama dengan 0, dan kita lihat keretanya tidak bergerak, seperti itu. Ini penjelasannya. Apabila sebuah benda ditarik dengan dua gaya yang sama dan arahnya berlawanan, maka resultan yang bekerja adalah 0 dan benda tidak bergerak. Seperti itu. Selanjutnya, apabila kita memberikan gaya pada sebuah benda yang arahnya berlawanan dan nilainya berbeda. Nah, anak-anak sudah bisa langsung membayangkan di sini ada satu orang yang menarik, sedangkan di sini ada dua orang yang menarik. Udah pasti benda akan bergerak ke sebelah kanan karena gaya yang diberikan pada area kanan itu lebih besar daripada gaya yang diberikan pada area kiri. Kalau kita lihat di sini jumlahan gayanya, yang ke kanan nilainya 150, sedangkan yang ke kiri nilainya 50 Newton. Kita bisa menuliskannya dengan resultan gaya. Gaya itu simbolnya F ya anak-anak. Resultan gaya sigma F sama dengan F1 yang ke kanan kita anggap positif 150, kemudian yang ke kiri kita anggap negatif, berarti negatif 50. Sehingga nilai dari resultan gayanya itu adalah 100 Newton. Satuan dari gaya itu Newton dan arahnya ke kiri karena lebih besar dan arahnya ke kanan karena sisi kanan memberikan gaya yang lebih besar dibandingkan sisi kiri. Kemudian ini penjelasannya. Apabila sebuah benda ditarik dengan dua gaya yang nilainya berbeda dan arahnya berlawanan, maka benda akan bergerak ke arah gaya yang lebih besar. Ini materi yang gampang, semoga anak-anak bisa sambil memahami resultan gaya sampai sini. Selanjutnya, anak-anak, di sistem bumi kita biasa mendengar istilah yang namanya gravitasi. Nah, gravitasi sendiri itu bisa menimbulkan sebuah gaya yang biasa dinamakan sebagai gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi ini kita juga bisa menyebutnya sebagai gaya berat. Oke. Nah, ketika kita biasa menimbang menggunakan timbangan atau neraca, kita sering menyebutkan berat saya misal 40 kg, berat saya 50 kg. Nah, yang dimaksud berat ketika kita menggunakan neraca itu bukan, dalam konteks sains itu bukan berat, itu adalah massa benda atau massa tubuh kita. Jadi, kalau gaya berat, kalau kita mengatakan berat itu adalah gaya gravitasi bumi. Sedangkan massa itu beda atau tidak sama dengan berat. Jadi ketika kita mengatakan berat saya 40 kg, itu dalam konteks sains itu salah. Yang benar massa kita 40 kg. Kemudian untuk berat sendiri, kita bisa memberikan persamaan dengan rumus W sama dengan M kali G. Nah, W ini adalah keterangannya gaya berat, satuannya Newton, kemudian massa. Nah, ini yang kita sering sebut sebagai berat itu, massa itu adalah massa benda, satuannya kilogram, dan G ini adalah percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi sendiri kita bisa menuliskannya dengan angka 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Nanti tergantung soal. Biasanya di soal sudah diketahui menggunakan yang 9,8 atau yang 10 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi di situ
Jadi seperti itu poin di sini, kita harus bisa membedakan berat dan massa benda. Jadi kalau berat itu adalah gaya yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi, sedangkan massa itu hanya sekumpulan materi yang ada di tubuh kita. Selanjutnya, ini adalah penerapan hukum Newton yang kemarin ada di LKS. Kita melihat ada orang yang berada di dalam bus. Ketika bus bergerak, orang tersebut diam. Tapi ketika bus direm mendadak, orang tersebut seperti terdorong ke depan. Nah, kenapa orang itu terdorong ke depan? Jadi orang terdorong ke depan itu dia mempertahankan kedudukannya atau mempertahankan geraknya. Penjelasannya seperti ini. Pada awalnya orang diam di dalam bus tetapi ikut bergerak ke depan karena mengikuti gerak bus. Jadi ketika bus bergerak, orang ikut bergerak ke depan. Kemudian ketika bus direm dan berhenti mendadak, orang yang ada di dalam bus akan cenderung mempertahankan geraknya, sehingga mereka akan tetap bergerak ke depan, seperti itu. Jadi ketika bus direm mendadak, orang itu akan merasa, tadi saya bergerak ke depan, jadi dia mempertahankan geraknya tetap ke depan. Selanjutnya, ketika kita melakukan percobaan menarik gelas yang ditaruh di atas kertas, ketika kita melakukan percobaan menarik kertas yang di atasnya itu ditaruh sebuah gelas, apabila kita menarik kertasnya dengan sangat cepat, maka gelas tersebut akan cenderung mempertahankan kedudukannya juga. Jadi gelas yang ada di atas kertas akan cenderung tetap diam walaupun ada gerak yang sangat sedikit. Penjelasannya, pada awalnya gelas dan kertas dalam keadaan diam, mereka sama-sama diam. Kemudian kertas diberi gaya dan bergerak sangat cepat. Gelas yang awalnya diam akan cenderung mempertahankan keadaan diamnya atau kedudukannya, sehingga ketika kertas ditarik, gelas akan tetap berada di posisinya. Hal ini mirip dengan konsep yang sebelumnya, yakni mempertahankan kedudukannya. Jadi ketika benda atau orang yang ada di dalam bus awalnya bergerak mengikuti gerak bus, kemudian bus direm mendadak, maka dia akan mempertahankan kedudukannya atau mempertahankan geraknya. Kemudian pada keadaan ini, ketika kertas ditarik, gelas yang awalnya diam, dia akan tetap mempertahankan kedudukannya atau keadaan diamnya. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan kedua keadaan tersebut Oke, jadi dari kedua percobaan tersebut, ketika kita melihat orang ada di dalam bus bergerak saat bus berhenti, dan ketika gelas berhenti saat kertas bergerak, itu menunjukkan bahwa benda memiliki kecenderungan mempertahankan keadaannya. Di sini sudah Ibu kasih tanda hijau, menunjukkan bahwa benda mempertahankan keadaannya, yang kita bisa menyebutnya sebagai hukum kelembaman. Nah, hal ini dikemukakan oleh Sir Isaac Newton, kemudian dikenal sebagai hukum pertamanya atau hukum 1 Newton. Bunyi dari hukum 1 Newton itu seperti apa? Bunyinya kita bisa meringkasnya sebagai berikut. Resultan gaya, resultan itu jumlahan gaya yang bekerja pada benda diam adalah 0. Nih, resultan gaya yang bekerja pada benda diam adalah 0. Resultan gaya tadi simbolnya sigma F. Sigma ini resultan atau jumlahan, F ini gaya, dan sama dengan 0. Jadi jumlahan dari gaya sama dengan 0, ini merupakan bunyi dari hukum pertama Newton.
Selanjutnya, anak-anak sudah melakukan percobaan mendorong benda. Kalian bisa mendorong kardus, bisa mendorong kotak pensil, kotak makan, dan lain sebagainya dengan dua keadaan. Yang pertama, memberikan gaya yang besar, memberikan gaya yang kecil, kemudian memberikan gaya yang besar. Nah, kalian bisa langsung melihat bagaimana perbedaannya. Jadi, kalau percobaan kalian berhasil, ketika benda itu didorong dengan gaya yang kecil atau gaya yang lemah, benda akan bergerak lambat. Sama ya hasilnya ya. Kemudian ketika benda didorong dengan gaya yang kuat, dia akan bergerak dengan cepat. Nah, dari percobaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa gerak benda yang tadinya diam kemudian bergerak berarti dia ada percepatan, maka percepatan benda itu tergantung atau berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Nah, hal ini itu merupakan bunyi dari hukum kedua Newton. Jadi seperti itu. Bisa dibaca yang bagian bawah. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan sebuah benda itu berbanding lurus dengan gaya yang diberikan atau gaya yang bekerja, namun berbanding terbalik dengan massa bendanya. Oke, misalkan kita memberikan gaya tadi satuannya Newton, kita memberikan gaya ini 20 Newton. Maka kotak handphone dia akan bergerak dengan percepatan yang tinggi atau kita bisa mengatakannya bergerak dengan cepat. Ini katakan massa dari handphone ini 300 gram. Tapi apabila kita mencoba mendorong lemari yang massanya jauh lebih besar dari kotak handphone, misal massanya 10 kg. Dengan gaya sama, dengan gaya 2 Newton, maka lemari ini tidak akan bergerak karena gaya yang mendorongnya belum cukup untuk memindahkan atau menggerakkan lemari tersebut. Berarti hukum 2 Newton tidak hanya tentang gaya dan percepatan, tapi tentang massa benda juga. Jadi kita bisa melengkapi hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja, namun berbanding terbalik dengan massa benda. Maksudnya seperti apa? Kalau kita merumuskan dalam persamaan, tadi kan bunyinya percepatan sebuah benda. Percepatan itu simbolnya A kecil. Berbanding lurus. Berbanding lurus itu berarti ketika A-nya bertambah, maka gayanya juga bertambah atau sebaliknya. Ketika kita memberikan gaya yang besar, maka benda akan bergerak atau mengalami percepatan yang lebih besar. Nah, itu yang dimaksud berbanding lurus. Jadi kalau gayanya semakin besar, maka percepatannya semakin besar. Kemudian bagaimana yang berbanding terbalik? Yang berbanding terbalik itu adalah percepatan dengan massa benda, seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Apabila kita mendorong dengan gaya yang sama antara kotak handphone dan lemari dan almari, kita bisa melihat percepatan yang berbeda. Semakin besar atau semakin berat atau semakin besar massa dari benda, maka percepatannya akan semakin kecil. Kan massa dari lemari dengan massa kotak handphone lebih besar yang massa lemari. Berarti percepatan yang dialami oleh lemari akan lebih kecil. Massa lebih besar, percepatan lebih kecil. Itu yang dinamakan dengan berbanding terbalik. Oke, selanjutnya kita membahas hukum ketiga Newton. Tadi sudah hukum pertama, yakni tentang kelembaman. Hukum kedua, tentang percepatan benda yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Newton ini juga memiliki hukum yang ketiga,
yakni terkait dengan gaya aksi-reaksi. Apa sih gaya aksi-reaksi itu? Kita bisa melihat salah satu pemanfaatannya pada sistem kerja roket yang diluncurkan. Jadi kalau kita melihat roket ini, dia mengeluarkan gas atau hasil pembakaran ke bawah sehingga akan membuat roket terdorong ke atas. Jadi kita bisa menganalisisnya. Roket meluncur ke atas dikarenakan dia menyemburkan gas ke bawah. Semakin kuat semburan gas ke bawah, maka semakin kuat roket akan meluncur ke atas. Kalau kita lihat lagi, yang pertama, roket akan membakar bahan bakarnya. Kemudian bahan bakar tersebut akan membantu roket untuk mengeluarkan gas yang arahnya ke bawah, sehingga roket akan terdorong ke atas. Nah, ini yang dinamakan sebagai gaya aksi-reaksi. Ketika sebuah benda memberikan aksi, maka dia akan mendapatkan hasil dari aksi tersebut berupa reaksi dengan nilai yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini adalah bunyi dari hukum ketiga Newton. F aksi atau gaya aksi sama dengan gaya reaksi yang nilainya berlawanan atau arahnya berlawanan. Oh maaf, nilainya sama. Jadi gaya aksi sama dengan gaya reaksi, nilainya sama tetapi arahnya berlawanan. Bunyi hukum ketiga Newton, jika suatu benda mendapatkan sebuah gaya, maka benda tersebut akan mengirimkan gaya yang berlawanan arah, tetapi besarnya sama. Nah, seperti itu penjelasan dari hukum 1, hukum 2, dan hukum ketiga Newton yang berkaitan dengan gerak. Selanjutnya, anak-anak silahkan menyimak pembahasan soal tentang hukum Newton dan bisa juga ditulis di buku kalian supaya kalian memiliki catatannya. Ibu tutup dulu dari video ini supaya tidak terlalu panjang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk tambahan, ini ada beberapa contoh dari penerapan hukum ketiga Newton, yakni tentang gaya aksi-reaksi tadi. Yang pertama kita lihat pojok sebelah kiri atas. Ini ketika kita meninju sebuah tembok, kita memberikan gaya yang arahnya ke tembok, panah hitam. Kemudian tembok akan memberikan gaya, seolah-olah tembok akan memberikan gaya yang sama ke arah yang berlawanan. Jadi nilai gayanya sama tapi arahnya berlawanan. Nah, itu yang bisa kita rasakan ketika meninju tembok tuh ada sebuah rasa sakit seperti itu. Kemudian contoh kedua, ketika kepala menyundul bola, ini kan arahnya agak serong ke atas, berarti bola tersebut memberikan gaya yang namanya gaya reaksi, arahnya berlawanan dengan gaya yang kita berikan atau gaya sundul kita, tetapi dengan nilai yang sama besarnya. Jadi ketika kita menyundul bola, kita agak merasakan sakit juga. Nah, itu berlaku juga untuk yang lain. Ketika seorang perenang mendorong kakinya ke dinding, maka dia akan merasakan gaya yang menyebabkan dia berbalik arah, terdorong ke arah yang sebaliknya. Seperti itu. Jadi ketika dia mendorong ke kanan, maka dia akan merasakan dorongan yang sebaliknya, yakni bergerak ke arah kiri. Nah, itu berlaku juga untuk ketika bola dipukul menggunakan pemukul baseball atau tongkat pemukul, dia mendapatkan arah gaya ke kanan dan bola tersebut memberikan gaya reaksi yang arahnya ke kiri. Nah, ini sama juga ketika seseorang mengangkat barbel, barbel akan memberikan gaya yang arahnya ke bawah dan tangan dari orang yang mengangkat barbel itu akan memberikan gaya yang arahnya ke atas
atau dorongan. Jadi seperti dia mendapat sebuah gaya atau tekanan dari barbel, kemudian dia mendorong gaya atau memberikan gaya yang sebaliknya ke atas, sehingga bisa mendapatkan kesetimbangan antara barbel dan dorongan dari orang tersebut. Kemudian contoh lainnya, ketika sebuah jari memencet hidung, maka hidung akan memberikan gaya reaksi yang berlawanan juga, atau memencet tangan yang memencet hidung tersebut. Nah, itu adalah contoh-contoh gambaran tentang hukum ketiga dari Sir Isaac Newton. Kali ini Ibu tutup beneran video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut ke video pembahasan soal di atas video ini.